Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Kita datang memuji menyembah Engkau di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, kita mau bersuka buat Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita hidup. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita. Tuhan hidup, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Ditunjukkanlah kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Bersama katakan, Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Yesus hidup. Yesus hidup. Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Ditunjukkannya kasih setia kekal bagi yang diurapinya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan. Dikaruniakan keselamatan kekal bagi yang diurapinya. Ku bersorak, haleluya. Ku bermazmur bagi Tuhan.
Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan kami membuka hati kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas setiap kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Sehingga kami datang tidak sama ketika kami pulang. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Hadirat-Mu penuhi setiap kami malam hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan.
hadirat-Mu, karena kami punya Allah yang luar biasa mengasihi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami bersyukur segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami, bahwa setiap kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami tetap melayani-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau, untuk Tuhan memegang setiap kami sehingga kami dimampukan, sehingga kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sikaralah bayaralah bayara. Kami tidak akan ragu mengiring Engkau Yesus. Haleluya. Sikaralah bayara. Mari buka hatimu untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan menuntun setiap langkah kami. Kau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu berasal dari Engkau saja. Menguatkan setiap kami, sehingga kami kuat terus di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami hati sebagai hamba, telinga seorang murid untuk mendengarkan baik-baik pesan Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman percaya, katakan, tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
menghormati kehadiran-Mu, Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya di tengah kami saat ini. Biar urapan yang baru itu turun atas kami semua saat ini. Terima kasih Yesus. Engkau Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemuliaan kebesaran hanya bagi Engkau Yesus. Engkaulah yang kami hormati. Kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari katakan sama-sama. Kita beri sambutan sorak-sorai untuk Yesus. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Malam hari ini merupakan malam yang istimewa karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan urapan kuasa Roh Kudus itu bekerja di tengah kita saat ini. Tapi itu hanya terjadi pada kehidupan yang betul-betul rindu dan haus akan Roh Kudus. Dan pada kenyataannya tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kita awali dulu dengan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18. Efesus pasal 5 ayat ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang percaya katakan, udah jelas. Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan Roh. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, ini jelas sekali. Kata mabuk oleh anggur itu adalah dikatakan kemi methiskeste idno. Loh, tapi saya enggak mabuk-mabukan kok. Ah, tunggu dulu. Kata methiskeste itu dibandingkan dengan kata pliruste. Ya, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, pneumati. Jadi methiskeste dibandingkan pliruste, mabuk dan dipenuhi roh. Dalam tense yang sama, dalam bentuk yang sama, hanya artinya berbeda. Kenapa dikatakan methiskeste atau mabuk oleh anggur? Saya tidak mengatakan bahwa anggur itu sesuatu yang tidak boleh diminum. Dalam takaran tertentu, kecil ya, anggur, red wine dan sebagainya, apalagi kalau sudah ke Israel, nanti kalau kita di Israel, tak ajak ngincipi anggur kana. Luar biasa. Jemaat sini imannya luar biasa. Padahal, Pak kapan ke Israel, masih perang ya. Yang nanti pada saatnya kalau kita beriman, nanti pasti Tuhan berikan saat yang tepat kita bisa menikmati ya. Dan sedikit kita lihat, ini sebetulnya perang ini bukan karena situasi yang berbeda, hanya saja Israel itu sebetulnya ingin melindungi khususnya negerinya sendiri dan secara umum juga bangsa lain di dunia. Karena kalau sampai ada program nuklir ini terlaksana dan itu di tangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, nah itu akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya nuklirnya dihantam dulu ya. Tapi yang sana balesnya rakyat sipil yang ditembak ya. Tetapi nanti lihat, kuasa Tuhan itu akan bekerja. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, yang mengutuk akan terkutuk. Oleh karena itu kita lihat saja
dari sejarah dunia itu sudah membuktikan bagaimana umat Allah. Saya bukan ngefans orang Israel. Kalau sudah ke Israel, sudah lihat orang Yahudi itu juga rodok, ininya lo keras ininya itu. Nah, dalam Alkitab berkatakan tegar tengkuk. Dan kita jangan berpikir bahwa Israel itu hupingnya orang Kristen. Wah, mentang-mentang kita Kristen, huping sama Israel. Bukan. Mereka welcome kita karena kita bawa duit ke sana, jadi turis. Ya. Bukan karena kita Kristen, bukan. Mereka malah anti. Jangankan Kristen, wong Yesusnya jadi salib kok. Ya. Tapi kita ke sana untuk napak tilas Yesus. Dan kita lihat firman Allah, dan di sini kita tahu, sekali Allah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Ketika Tuhan berjanji memberkati saudara, pasti saudara akan diberkati berkelimpahan. Apapun juga situasinya, berkat pasti akan dicurahkan. Karena itu sudah janji Allah. Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Tapi hati-hati, ketika ada pelanggaran, hukuman, konsekuensi pasti juga terjadi. Umat Allah yang dikatakan biji mata Allah sekalipun, karena dia melanggar perintah Tuhan, ya dihukum. Saudara lihat dalam sejarah, mulai sejarah Alkitab ada pembuangan dan sebagainya. Ya, wah saya kalau cerita Israel itu bisa, wah tidak pulang-pulang nanti. Ya, kita kembali lagi. Jadi jangan mabuk oleh anggur. Mengapa sebetulnya dikatakan jangan mabuk tapi penuh Roh Kudus? Apa hubungannya? Karena dalam kemabukan itu prinsipnya adalah uncontrollable, tidak terkontrol, tidak terkendali. Seseorang yang mabuk itu tidak terkontrol lagi. Tindakannya, kata-katanya tidak terkontrol. Semua diem, dia tertawa sendiri. Ya, dibilang gila tapi enggak. Karena mabuk. Semuanya tertawa, dia mungkin diem sendiri. Ya, ngomel sendiri dan seterusnya. Tidak terkontrol. Nanti kalau suruh jalan pasti sempoyongan. Ya, tidak terkontrol. Ini yang disebut mabuk. Tapi hendakkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Pliruste. Jangan methiskesteino, tapi pliruste pneumati. Penuh dengan roh. Prinsipnya adalah supaya kamu dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi sebetulnya ayat ini berbicara mengenai kontrol, kendali. Dalam kehidupan kita, khususnya para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, harus dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan tidak terkendali. Termasuk jemaat Tuhan juga, orang-orang percaya, harus dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan. Jangan tidak terkendali. Banyak anak Tuhan yang tidak terkendali. Loh, tapi saya penuh Roh Kudus, Pak. Bukti dari kehidupan yang penuh Roh Kudus, itu adalah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Mari katakan bersama saya, dipimpin Roh Kudus. Tapi jemaat Tuhan di sini luar biasa. Saya melihat ini jemaat yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, itu tidak lagi terpengaruh dengan yang lain-lain. Karena saat ini banyak pengaruh yang sangat mempengaruhi jemaat gereja Tuhan. Antara lain, wah, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, gerejanya harus hebat, jemaatnya ribuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan, tidak apa-apa. Asal itu adalah pimpinan
Roh Kudus. Bukan keinginan kita, tapi kemauan Tuhan. Karena Tuhan mendesain kita, memilih kita, mengordain kita, khususnya para hamba Tuhan, untuk menjadi hambanya, melayani Dia, bukan untuk pamer. Wah, saya kalau di hadapan ribuan, wah, saya hebat, saya ya, terkenal. Nanti kalau datang ke suatu tempat, wah, sambutannya kayak presiden, kayak kepala negara, wah, disambut, wah, ya, dan seterusnya. Kalau kita yang dapat kemuliaan, Yesusnya di mana? Justru kita ini harus berkurang-kurang, tapi Yesus harus semakin bertambah-tambah. Bukan kitanya yang hebat, tapi harus Yesusnya. Dan untuk apa? Kita yang menonjol, Yesusnya tidak tampak. Itulah sebabnya kita jangan terpengaruh. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Tanpa terasa mungkin saya berada di sini hampir setahun lalu ini. Hampir setahun ya, belum 12 bulan. Tapi ternyata jemaat Tuhan dari saat ke saat ketika saya bertemu, saya melihat jemaat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Oh, tapi cilik Pak. Loh, di hadapan Tuhan itu ukurannya itu bukan ukuran kita, itu ukuran manusia. Siapa yang bilang besar kecilnya itu? Oh, harus Pak, gerejanya itu sekarang gereja kaki 5 atau gereja bintang 5. Nah, ini ya, istilahnya begitu. Kalau kita berbicara mengenai bintang 5 atau kaki 5, itu sekuler, itu bisnis. Ini bukan bisnis kerajaan Allah ini. Ini adalah karya pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah Yesus, kita ini cuma hambanya. Kok bisa muncul bintang 5, bintang 4, gereja bintang 4, gereja bintang 5, ya, gereja kaki 5. Nanti kalau saudara ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, ya, khususnya yang di pegunungan, di pedesaan, justru saya mengatakan itu yang bintang 7 gitu, 7 star. Yang di kota ngaku bintang 5, walah, wong cuma mindai jemaatnya orang aja loh. Ya, tapi beda di tempat ini. Asli jemaatnya Tuhan. Bertobat, diselamatkan. Di sini Ibu Gembala, Bapak Gembala tidak pernah nyari jemaatnya orang, ayo pindah sini supaya besar di sini. Bukan. Tapi kalau sudah lihat hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, dan saya sering kali diundang untuk, Pak, ini ada hamba Tuhan 60 orang, Pak, ini ada 40 orang. Ayo, saya akan layani. Karena sudah lihat mereka bukan dari nol, dari minus, bahkan dari tidak ada apa-apa. Dan pada awalnya mereka dimusuhi, ada yang mau dibunuh, disiksa, diusir, dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan gereja Allah baik, setia kepada Tuhan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia bersaksi, Pak, ini daerah yang keras, Pak. Dari sejak awalnya itu dari nol, tidak ada apa-apa. Tengah malam dia didatangi orang, diusir pokoknya keluar dari wilayah ini. Tetapi dia dengan tekun melayani, dia berhasil memenangkan banyak jiwa.
Dan saat-saat ini, seluruh desa mulai dari camatnya, lurahnya, itu setiap tanggal 20 Desember menginstruksikan seluruh warganya, tidak boleh ada kegiatan lain. Harus dikhususkan untuk ikut merayakan Natal bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau ada kematian, cepat-cepat dikubur. Supaya bisa ikut perayaan Natal. Luar biasa. Ini yang bintang 7 itu ini. Bukan yang cuma kohar-kohar, pakai jas hebat dan seterusnya, wah fasih, berbicara, ya Inggris, Belanda, Perancis, macam-macam keluar semuanya. Bukan itu di hadapan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan yang setia. Seperti jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak melihat yang lain-lain, Tuhan cuma melihat kesetiaan. Itulah sebabnya nurut sama Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau, itu yang dilakukan. Pak, saya mau bangun gereja yang besar. Amin. Tapi nurut sama Roh Kudus. Ketika Roh Kudus katakan, oke, jalan. Tapi Roh Kudus katakan, tunggu dulu. Kita nurut. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya bisa dikendalikan penuh. Dan saudara tahu, ketika Roh Kudus sungguh-sungguh mengendalikan kita, itu ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merencanakan malapetaka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mencelakai apalagi hamba-hambanya. Tuhan pasti akan menuntun, memimpin menuju hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu jangan cari hebat, jangan cari berhasil, jangan cari yang lain-lain. Minta pimpinan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, saat ini saya akan berikan contohnya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Luar biasa. Ya. Ayo kita buka di dalam 1 Samuel pasal 10, ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 10, ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya? Israel, engkau akan memegang tampuk selanjutnya, pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Coba kita baca terus ya, tapi karena waktunya saya lompat aja ayat 6 sekarang. Ya. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nanti sudah baca seluruh pasal itu. Ada orang namanya Saul. Itu nobody, bukan siapa-siapa. Cuma orang yang kehilangan hewannya. Nyari ke sana kemari. Loh, ketemu Samuel. Dan kemudian diurapi. Dan dia dipenuhi Roh Kudus. Dan dia dipilih Tuhan kemudian menjadi raja atas Israel. Dengan urapan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Oh, luar biasa. Tapi buktinya, coba kita maju pasal 14 sekarang. Ayat yang ke-47. 1 Samuel 14 ayat yang ke-47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia
ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Amon, Edom, Raja negeri Soba, orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Dia dipimpin Roh Kudus. Hari depannya penuh harapan. Orang-orang bangsa-bangsa sekitarnya yang memusuhi, ditaklukkan semuanya, dikalahkan. Dan dia berkemenangan. Siapa Saul? Dia nobody, dia bukan siapa-siapa. Kita juga siapa? Kita bukan siapa-siapa, bukan orang hebat. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika ada urapan kuasa Roh Kudus, maka pasti ada hari depan yang penuh harapan, kemenangan, keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Seperti Saul ini. Ya, saudara bisa daftarkan list itu bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Takluk semuanya. Bukan karena Saul, tapi karena Roh Kudus yang berkuasa atas hidupnya, memimpin hidupnya. Bagaimana nanti kalau tanpa Roh Kudus? Nah, ada buktinya. Ayo kita maju lagi. Pasal yang ke-17. Ayat yang ke-11 ya. Pasal 17 ayat yang ke-11 dari 1 Samuel ini. Diceritakan, saya tidak baca dari awal ya, diceritakan Filistin yang sama tadi menyerang Israel dengan tokoh atau pahlawan yang istimewa namanya Goliat. Dan apa yang terjadi? Kita baca ayat 11 ini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Loh, lah kok gini? Tadi dia ke segala penjuru, menang, berhasil. Sekarang kok ketakutan? Karena tidak ada Roh Kudus. Mosok Pak, ayo mundur pasal 16 sekarang. Ayat 14. Pasal 16 ayat yang ke-14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, tidak ada Roh Kudus, mundur dari Saul. Loh, kok bisa Roh Kudus ini mundur dari Saul? Nanti saya jelaskan. Tapi saya ingin menekankan dulu, menggarisbawahi ayat 14 ini, karena ada kalimat ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Loh, berarti Tuhan itu punya Roh Kudus dan punya roh jahat? Bukan. Nah, untuk menjelaskan ini mungkin kita bisa lihat Matius pasal 12 ayat yang ke-43 mulai. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang jelas. Nah, ini penting ini ya. Dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat berikutnya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku akan angkatan yang jahat ini. Tuhan Yesus betul berbicara mengenai rumah yang kosong. Tapi ini sebetulnya menunjuk kepada kehidupan manusia. Seperti Saul tadi. Dia seperti rumah tadi. Dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan, dipimpin Roh Kudus, dan ke sana kemari dia berperang, menang, berhasil karena Roh Kudus.
Nah, Tuhan Yesus katakan, ketika kosong, berarti tidak ada Roh Kudus. Seperti Saul tadi, kosong, Roh Kudus mundur. Kok bisa mundur? Nanti saya jelaskan. Maka kosong. Nah, ketika kosong, maka roh jahat yang masuk lagi. Sambil bawa 7 temannya. Lebih jahat. Makanya saudara mungkin heran kalau lihat ada orang Kristen ataupun hamba Tuhan, kalau jahat, jahatnya luar biasa. Karena ya ini, nggak ada Roh Kudus. Ketika tidak ada Roh Kudus, kosong, roh jahat yang masuk. Dan biasanya dia ngajak temannya 7, minimal 7. Lebih jahat dari sebelumnya. Begitu juga dengan Saul, ketika dikatakan tadi roh jahat yang daripada Tuhan, ini artinya dalam terjemahan aslinya dikatakan ruah ra'ah me'et Adonai dalam bahasa Ibrani, itu berarti roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan sengaja, Saul ganti ya, aku udah capek di sini, tak kirimi roh jahat supaya tinggal dalam hidup. Oh enggak, Tuhan tidak akan merah seperti itu. Ketika Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, jangan mabuk anggur. Maka Tuhan mengatakan, Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Coba cek itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-17 ya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan apa? Diam di dalam kamu selamanya. Kita baca mulai ayat 16 dan seterusnya. Ya, dikatakan untuk seterusnya. Lah tapi Saul kok bisa Roh Kudus ini mundur? Ya, daripadanya, itu ayat 16 itu ya. Aku akan minta Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolongnya, yaitu yang menyertai kamu apa? Selama-lamanya. Ya, jadi pasal 14 itu terus nanti saudara baca seluruhnya ya. Dijelaskan bagaimana Roh Kudus itu tinggal dan berkuasa dalam hidup kita. Kembali kepada Saul ini. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dan sampai roh jahat masuk dalamnya. Karena kosong. Nah ketika kosong, Tuhan tidak akan melarang. Wong kosong, ya. Roh jahat bilang, Tuhan, ini kosong. Aku masuk ya. Tuhan tidak bisa melarang, karena memang kosong. Tapi ketika ada Roh Kudus di situ, roh jahat tidak berani menyentuh kita. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup saudara, roh jahat tidak berani menyentuh kita. Demit ora wani ndulit. Setan ora doyan. Leloro padha lunga kabeh. Rezekine terus teko. Saben dina bejo dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ya, jadi kita sangat perlu Roh Kudus. Dan jangan biarkan Roh Kudus itu meninggalkan kita. Kalau kosong, roh jahat yang masuk. Dan jadi lebih jahat lagi. Kelihatannya Kristen. Kelihatannya juga pakai jas, khotbah. Tapi belum tentu kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Loh, tapi saya punya Roh Kudus. Kalau cuma ngaku-ngaku aja gampang. Ya. Di dunia ini sudah lihat ngaku-ngaku itu gampang. Coba sudah lihat di sekeliling kita. Berita-berita di YouTube juga sekarang, media-media sosial. Coba lihat orang-orang yang ngaku-ngaku ya. Tapi ternyata bukan Roh Kudus yang dalamnya. Kalau ada Roh Kudus berbeda. Sebab Roh Kudus itu selalu muncul kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya.
penguasaan dirinya. Itu Roh Kudus. Kembali kepada Saul ini tadi. Begitu tidak ada Roh Kudus, wah udah tamat dia. Nggak ada harapan. Ya. Orang Filistin ini, nanti coba saudara baca ayat 16 ya. Kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 16. Mestinya saudara baca seluruh pasal itu ya. Dikatakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi saudara bayangkan, sudah 40 hari ya. Orang Filistin di sini, ini ada lembah Soho, ini orang Israel di sini. Pagi mereka siap baris. Perangnya tidak seperti sekarang. Gerilya terus nembak pakai rudal, dang gitu ya. Dulu ya berhadapan-hadapan, bangun pagi, olahraga senam-senam sedikit, dan kemudian sarapan, ya, habis sarapan, prit siap baris, wah baris itu ya. Musuhnya juga gitu, habis senam-senam, mandi, terus kemudian ya rias-rias sedikit, yang rapi, pakai dasi, pakai jas, gitu kira-kira ya, kira-kira ya. Terus baris semua, maju, siap, perang, wah maju, kebukan di sana, sore matahari terbenam, prit pulang, pulang lagi, mandi-mandi di rumah, terus istirahat, tidur ya, besok bangun pagi, baris lagi, kebukan lagi, perang lagi, itu perang zaman dulu ya, seperti itu. Nah ini yang terjadi luar biasa. Orang Israel sudah siap-siap pakai parfum segala macam mungkin ya pagi itu ya. Prit, baris, istirahat di tempat. Loh gak maju. Gak berani Pak, itu dikatakan gitu. Gak berani. Filistin lebih kuat kok. Nah karena tidak ada Roh Kudus. Nah Filistinnya koar-koar. Kenapa gak berani maju? Gua maju nih. Dia katakan sini. Ya maju, tapi nanti siang-siang aja. Ya. 40 hari lamanya cuma bermain-main seperti itu. Siap, gerak. Lencang kanan, lencang kiri, bareng. Jalan di tempat. Istirahat di tempat. Pak, kapan majunya? Nanti aja. Gak berani. Karena tidak ada Roh Kudus di sana. Coba saudara bisa bayangkan itu, 40 hari tiap hari mainan begitu aja. Baris, berbaris gitu aja. Nggak ada perang. Ketakutan. Sampai nanti saudara lihat ternyata ada pahlawan namanya Daud. Kok bisa dia menang? Coba kita cek. Karena Roh Kudus ada di dalam diri Daud. Coba lihat pasal 16, ayat yang ke-13-nya. 1 Samuel ini ya. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sehari dan seterusnya berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Nah, ketika ada Roh Kudus, amblas itu. Musuh kalah. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, musuh akan dikalahkan semuanya. Dan kita lebih dari pemenang dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu perlu Roh Kudus. Dan kita tidak bisa main-main seperti Saul ini loh. Sayang sekali. Awalnya bagus dia, dipenuhi Roh Kudus. Tapi karena dia, nah sekarang kita lihat kenapa kok sampai Roh Kudus itu meninggalkan dia. Dan tidak sedikit Roh Kudus meninggalkan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Anak-anak Tuhan juga. Karena ketidaktaatan. Kok bisa tidak taat? Nah begini. Tadi Efesus 5 ayat 18 katakan,
Jangan kamu tidak terkendali, itu digambarkan dengan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah penuh Roh Kudus, supaya bisa dikendalikan Roh Kudus. Nah, saudara tahu supaya kita bisa dipimpin, dikendalikan Roh Kudus, berarti kita harus mau apa? Taat, nurut. Roh Kudus katakan kanan, ya ikut kanan. Berarti kita harus mau tidak mengikuti pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri. Kita ini pribadi, punya pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang seringkali benturan dengan Roh Kudus. Roh Kudus katakan ke kanan, menurut saya kok kelihatannya kiri lebih bagus kelihatannya. Nah, akhirnya Roh Kudus bilang, karepmu. Saya tak minggir aja dah, percuma saya di sini nggak dianggap. Nah, ya, itu sebabnya tidak sedikit pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang gagal. Tapi kelihatannya hebat, Pak. Mungkin kelihatannya berhasil, mungkin. Tetapi tidak ada Roh Kudus, sayang sekali, ya. Nah, Saul ini sayang. Coba kita lihat ya, di dalam, kita mundur 1 Samuel pasal yang ke-13 ya. 1 Samuel pasal yang ke-13, ya. Mestinya kita baca dari ayat sebelumnya ya, dari awal, itu diceritakan begini. Ketika itu ada peperangan lagi. Tapi Samuel sudah mengatakan, tunggu aku untuk persembahan korban ini. Tunggu 7 hari. Nah, Saul dan orang-orang Israel menunggu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, kok gak muncul-muncul Samuel ini. Sementara tentara Filistin makin dekat ya. Ini bukan yang dalam pasal 17, ini jadi peperangan lawan Filistin itu berkali-kali nih ya. Kali ini Saul masih dipenuhi Roh Kudus. Harusnya dia menang, harusnya. Tapi Tuhan katakan, tunggu Samuel untuk mempersembahkan korban. Nah, akhirnya rupanya Saul tidak sabaran ya. Dan dia kemudian dengan lancang melanggar aturan yang Tuhan berikan untuk persembahan korban yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para imam, yaitu Samuel dalam hal ini. Dia pikir, aku sudah hebat kok, aku raja, bisa. Begitu dia mempersembahkan korban, Samuel muncul. Loh, terlambat. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-12 ya, pasal 13 ini. Apa yang Saul katakan? Maka pikirku. Dia pakai pikirannya sendiri. Dia mikir, kalau Samuel tidak muncul-muncul gimana ini? Gimana ini? Nah, seringkali banyak hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan, dan orang Kristen juga pakai pikirannya sendiri. Gimana ini? Kalau menurut saya kok ini gangto besar ini. Lebih menguntungkan ini. Tapi Roh Kudus katakan, tunggu. Nggak bisa. Ini sudah di depan mata ini. Nah, nggak nurut. Ya Roh Kudus akan minggir. Pikirku. Oleh karena itu mulai saat ini, mari jemaat Tuhan, juga hamba Tuhan, kita tidak pakai pikiran sendiri, perasaan sendiri, kemauan sendiri, tapi pakai pikiran Roh Kudus, kemauan Roh Kudus, nurut sama Roh Kudus. Dunia mengatakan, bodoh kamu, tidak ngurus, pokoknya saya nurut sama Roh Kudus. Kalau saya nurut sama Roh Kudus, pasti ada hari depan yang penuh harapan. Saya sudah mengalami ini betul. Ketika kita mau nurut Roh Kudus, pasti ada hari depan yang penuh harapan. Saya mengusah berkali-kali
saksikan, saya ini sebetulnya tidak kepingin jadi hamba Tuhan. Karena tidak enak. Punya duit sedikit dirasani orang. Tidak punya duit karena kurang doa, gak diberkati. Nanti hamba Tuhan punya duit, wah itu korupsi lah, repot. Kurus ya salah, gemuk salah, dan seterusnya. Makanya saya tidak mau. Tapi Tuhan menuntun. Luar biasa. Dan Tuhan kirim seseorang. Itulah sebabnya saya bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena Ibu Samuel ini diutus Tuhan secara khusus. Tapi programnya memang sudah selesai. Dan saya tidak bisa mengklaim kepada Tuhan. Diperpanjang Tuhan dan seterusnya. Itu urusannya Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan tunjukkan. Andai kata Tuhan tidak ngirim orang ini, mungkin ceritanya akan berbeda. Dan orang ini dikirim oleh Tuhan, karena dia itu sungguh-sungguh nurut sama Tuhan. Ketika Tuhan ketemukan dengan saya, sebetulnya kalau di ranking gitu, saya ini paling bawah. Pinter ya, biasa-biasa, tapi lumayan pinter juga. Cakep juga ya enggak, tapi ya cakep juga. Ya, dan sebagainya. Banyak yang menyukai Ibu Samuel ini. Dan saya bisa tunjukkan itu, ya. Dan dia juga tunjukkan ke saya, ini loh. Suka sama saya ini loh. Saya, itu juara kelas. Itu kaya itu. Ini duitnya banyak. Wah ini. Lah saya ini loh apa? Ya. Tetapi Ibu Samuel berdoa, nurut sama Tuhan. Setiap kali berdoa, dia tanya, ya apa Tuhan? Loh kok Tuhan tunjukkan wajahnya saya? Padahal ya dibilang cakep ya enggak, tapi cakep juga sebetulnya. Ya, nah ini hanya joke saja. Tapi itu rencana Tuhan yang luar biasa, karena nurut. Sebetulnya dia bisa memilih untuk, wah percuma Tuhan, orang model kayak gini ini, yang lain lebih menjanjikan Tuhan. Ya, tapi dia nurut sama Roh Kudus. Dan ternyata rencana Tuhan betul-betul terjadi dalam kehidupan dia, kehidupan saya, juga untuk anak-anak, dan bahkan terus sampai jemaat Tuhan. Karena nurut sama Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan semuanya. Dan saya bersyukur anak-anaknya Bu Samuel ini semuanya kok betul-betul, saya lihat betul. Urapan Allah itu yang ada di mamahnya ini turun ke situ semuanya. Bukan saya memprogram. Tuhan sudah menempatkan secara luar biasa. Masing-masing Tuhan tempatkan secara istimewa. Bukan saya, terus terang bukan saya. Itulah sebabnya kalau ada orang mengatakan, wah, kalau bapak ibunya pendeta, anaknya pasti mewarisi, ini warisan. Ya, loh saya itu, banyak yang mengatakan ke saya, ya Pak, banyak Pak, kayak Bapak ini kan warisan. Itu andai kata saya tidak ada Roh Kudus, tak jitak. Tidak ada warisan-warisan itu. Nah sekarang kalau dibalik, bapaknya pendeta, ibunya melayani Tuhan juga pendeta, anaknya bandar narkoba, coba. Repot jemaat Tuhan. Lu anaknya gak karu-karuan. Nanti anaknya melayani Tuhan, kata, oh warisan, repot cuma. Makanya ndak usah bingung dunia. Ngecipris semuanya, ngecuwes, ngecemes semuanya. Tapi jemaat Tuhan di sini ndak. Setia kepada Tuhan. Ndak suka ngecemes. Amin. Nanti pendetanya gemuk, akan mangan gitu.
kurus, kurang makan, repot, ya. Tapi jemaat Tuhan di sini berbeda, ya, karena dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Nah, begitu juga saudara sekalian, mari saat ini kita harus penuh Roh Kudus. Sayang sekali Saul awalnya bagus, tapi karena dia pakai pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, habis Roh Kudus undur dari dia dan tidak ada hari depan. Tapi di tempat ini, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Hari depannya penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Malam hari ini malam yang spesial bagi kita semua. Setelah mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan mempersilahkan para pendeta dan para pendeta muda untuk maju ke depan untuk bisa didoakan oleh Bapak Ketua Sinode dari GAB Pusat. Mari saya persilahkan Bapak Henry, Ibu Foni, dan Ibu Viken untuk mendapatkan tugas dipenuhi Roh Kudus. Ya Pak ya. Setelah itu nanti para penatua dan diaken. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam yang spesial ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan luar biasa. Supaya kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan menyadari kami bukan siapa-siapa, hanya oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk mengemban amanat agung dari Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, mengajar, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kesudahan zaman, karena Yesus menyertai kami semuanya. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini, mengembalakan umat. Dan biarlah masa depan gereja ini ada di dalam tangan kasih-Mu Bapa, sesuai Yeremia 29 ayat 11. Berkati hamba-Mu, Bapak Ketua Sinode, dan seluruh keluarga hamba-Mu ini, agar tetap dapat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan urapan penuh daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami persilakan Bapak Samuel mendoakan. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, turunlah atas hamba-hamba-Mu ini. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa Tuhan, tapi dengan kuasa Roh Kudus, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai setiap pelayanan kami Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, iblis akan dihancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan. Dan biarlah Engkau pimpin, Engkau tuntun kehidupan mereka untuk sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, tanpa pamrih bahkan.
demi kemuliaan dan kebesaran nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus atas pengutusan 3 orang pendeta dan pendeta muda GAB Mahanaim Sidoarjo. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat dan para penatua dan diaken bisa maju ke depan untuk bisa didoakan oleh Bapak Ketua Sinode kami. Mari silakan para penatua, Pak Wito, Pak Tekun, Pak Aryadi, dan para diaken. Silakan. Bu Esther Sri, silakan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena saudara-saudara kami ini mau membuka hati untuk urapan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, melayani Engkau Tuhan. Karena tidak lama lagi Engkau akan datang kembali, dan biarlah nanti Tuhan, pada saat itu, maka ada suatu pujian dari sorga yang mengatakan, well done, baiklah perbuatan, dan masuklah ke tempat yang sudah Aku sediakan. Oh, kami rindu mendengarkan itu Tuhan, karena Engkau berkenan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau pakai mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus. Engkau tuntun mereka Tuhan, dan dijauhkan dari segala pengaruh apapun yang ada di sekitarnya. Tidak seorang pun di sini bisa digoyahkan oleh apapun. Mereka akan tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan, melayani hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Yesus. Turunlah urapan-Mu Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yesus, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih sungguh. Mari kita nyanyi bersama-sama, nyanyikan lagu ini semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Melayani lebih sungguh. Biarlah kita melayani bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus.
Yesus, ya roh kesetiaan, tinggal dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Selamat untuk para hamba-hamba Tuhan malam hari ini agar dapat melayani dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih untuk Bapak Samuel, silakan bisa duduk kembali. Dan malam hari ini nanti saya persilakan yang akan berfoto bersama Pak Samuel dan tahbisan pada hari ini, silahkan setelah menutup kebaktian. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Ini malam yang spesial bagi kami dari Engkau Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea MTH DTH. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Engkau. Kau berkati jemaat-jemaat yang dikembalakannya. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Pendeta Samuel, itu dia lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau juga malam hari ini memberkati semua hamba Tuhan yang sudah ditapiskan menjadi pendeta muda, dan semua para diaken asar, semuanya penatua diberkati Tuhan luar biasa, untuk mereka diteguhkan, dikuatkan, dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani lebih baik lagi, melayani lebih benar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah pimpin kami, hamba-hamba-Mu di gereja-Mu ini Tuhan Yesus, untuk kami mempunyai kasih daripada Engkau Yesus, sehingga kami bisa mengasihi sesama. Kami bisa lebih lagi mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tetap bimbing kami, untuk kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan Yesus. Di dalam melayani Engkau selalu mengiringi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.